Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa, peserta mata kuliah Desain Web. Ya, pagi ini kita ketemu di kelas teori Desain Web. Kemarin di pertemuan praktikum sebenarnya saya sudah memberikan pengantar sekaligus untuk 4 mata kuliah, ya, Desain Web, kemudian praktikum Desain Web, pemrograman web dan praktikum pemrograman web, di mana kita sepakati bahwa kuliah desain web dan praktikum kuliah desain web dan pemrograman web itu kita jadikan satu paket, ya, sehingga satu nilai untuk 4 mata kuliah. Tapi saya ingatkan itu hanya bisa jalan kalau Anda disiplin. Karena penugasan di satu mata kuliah itu akan mempengaruhi penugasan di mata kuliah yang lain. Jadi kalau ada tugas yang saya minta di pemrograman web, Anda harus selesaikan, ya, karena kemungkinan akan digunakan di kelas desain atau sebaliknya. Oke? Nah, hari ini kita khusus akan membahas tentang desain web, tapi saya tidak tahu apakah pengetahuan Anda tentang web itu sejauh mana, ya. Jadi saya anggap sama semua dulu, ya. Saya anggap bahwa Anda orang baru di bidang web, jadi materi kita hari ini sebagai pengantar adalah mengenal lebih jauh tentang web. Oke? Nah, apa itu web? Ada yang bisa tulis di chat? Silakan tulis, web itu apa sih? Web. Halo? Web itu apa? Ada orang? Halaman situs, halaman informasi, halaman situs yang berisi informasi. Oke, ada lagi. Ya, Jervin bilang halaman situs, Meliana bilang halaman informasi. Jadi pendapat Jervin ditambah Meliana, Olivira, halaman situs yang berisi informasi. Situs yang berisi kumpulan informasi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kumpulan informasi yang dapat diakses dalam jaringan internet. Oke. Ya, web itu hanya di internet, ya. Jadi kalau kalau kita menyebut informasi, web itu adalah informasi di mana, ya. Jadi satu udah dilengkapi, informasi di internet. Lagi, informasi yang diakses dengan jaringan internet. Oke, Gilbert. Lagi, sudah. Ada lagi? Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di mahasiswaku. Nggak ada nih.
Oke, kebanyakan orang, ya, termasuk dari jawaban-jawaban Anda, ya, itu hanya melihat web dari sisi depan, ya, hanya melihat web dari sisi depan. Jadi kalau saya tanya apa itu nasi goreng, ya, maka jawaban orang adalah makanan enak, makanan buat sarapan pagi, apa lagi, makanan favorit saya, ya kan? Nah, itu karena kita melihat nasi goreng, ya iya, makanan, selesai. Ya, web adalah kumpulan informasi. Ya, karena selama ini kita mendapatkan informasi melalui web. Itu Anda memahami web dari sisi depan. Ya, Anda memahami web dari sisi depan. So, web itu sebenarnya apa? Kembali ke contoh nasi goreng, ya. Nasi goreng itu sebenarnya apa? Ya, nasi goreng itu sebenarnya apa? Nasi yang diberi bumbu, diberi tambahan bahan makanan lain, kemudian dimasak dengan cara digoreng. Nah, itu dari sisi belakang, dari sisi tentang bagaimana nasi goreng itu dibuat, struktur dari nasi goreng itu, gitu kan? Jadi kalau dari sisi teknis ya nasi goreng itu resepnya, gitu. Nasi satu mangkok, ayam sekian, ini sekian, bumbunya ini. Nah, itu ya, itu yang struktur ya. Jadi kalau kita tanya nasi goreng itu apa, memang Anda menjawab makanan yang enak apapun, ya itu juga benar. Tapi sekarang saatnya Anda melihat dari sisi belakang. Ya, Anda melihat dari sisi belakang. Jadi web itu apa? Bukan lagi sebatas informasi. Ya, sebagai orang yang berkecimpung di bidang IT, Anda sudah harus berpikir bagaimana informasi itu bisa berada di web. Ya, ya kan? Bagaimana membuat informasi itu tampil di web seperti itu? Ya, di mana informasi itu disimpan sehingga kita bisa akses kapan saja. Lihat, jadi web itu tidak sesederhana apa yang Anda lihat di Google Chrome, tidak sesederhana apa yang Anda lihat di Firefox. Ya, tapi anak IT itu sudah harus berpikir bagaimana web itu bisa disajikan seperti itu. Dari mana sumber informasi web itu? Ya, bagaimana itu bisa dijaga sehingga up to date? Bagaimana itu bisa diakses oleh ribuan sampai jutaan pembaca? Ya kan? Sudah waktunya Anda berpikirnya dari sisi itu, bukan lagi sebatas web adalah kumpulan informasi. Ya, Anda harus bertanya, bagaimana bisa web itu mengumpulkan segitu banyak informasi? Oke? Nah, web pada prinsipnya adalah ya sistem dari hypertext yang terhubung. Ya, sistem dari dokumen-dokumen hypertext yang saling terhubung. Interlink artinya saling dihubungkan, ya. Hypertext documents. Muncul pertanyaan baru, apa itu hypertext documents? Ya. Nah, karena lengkapnya sistem dari dokumen-dokumen hypertext yang saling dihubungkan yang diakses melalui internet. Jadi tidak bisa hilang internetnya ya. Ketika Anda bicara web, ketika kita membahas web, internetnya nggak bisa hilang. Karena web hanya terjadi di
internet. Kalau kita bicara web, pasti kita bicara internet. Oke? Maka yang cocok dari jawaban-jawaban kamu itu kalau mengatakan informasi yang ada di internet, informasi yang diakses melalui internet. Oke? Ya. System of interlinked hypertext documents. Dokumen-dokumen hypertext yang saling dihubungkan dan diakses melalui internet. Oke? Nah, di sisi depan, ya, di sisi front, dengan menggunakan web browser, seseorang bisa melihat halaman web yang mungkin berisi teks, image, gambar, video, dan elemen multimedia lain, serta melakukan navigasi perpindahan dari halaman ke halaman melalui hyperlinks. Oke? Satu sisi, web adalah dokumen hypertext yang bisa diakses melalui internet. Di sisi yang lain, web adalah informasi berupa teks, gambar, video, atau elemen multimedia lain, ya, di mana orang bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Muncul pertanyaan besar, bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang bikin itu? Ya, habis itu baru kita pikir, bagaimana cara bikinnya? Ya, karena di kuliah ini Anda akan belajar bagaimana cara bikinnya. Tapi ketika kita belajar bagaimana membuatnya, kita juga harus tahu dulu. Kita mutlak harus tahu dulu yang kita mau buat ini apa. Ya, kembali ke contoh nasi goreng. Saya mau bikin nasi goreng, pengen tahu bagaimana nasi goreng itu. Nah, yang harus kita tahu dulu adalah nasi goreng itu apa. Habis itu nanti dari situ kita tahu bahwa nasi goreng itu ternyata bahannya ini. Baru cara membuatnya ini. Dan kita mencoba membuat. Di kuliah ini, di kuliah paket web dev ini, ya, web developer ini kita akan belajar membuat web. Oke? Dan sekarang kita sudah tahu web itu apa. Bayangkan begini. Ya, jadi ada satu dokumen hypertext, ya, ada satu dokumen hypertext yang di dalamnya ada informasi. Kemudian, kalau informasi itu kita klik, maka kita akan berpindah, ya. Jadi informasi yang di sini mungkin cuma sebuah judul, mungkin cuma sebuah kalimat pendek. Yang kalimat pendek itu kalau diklik, nanti dia akan pindah ke dokumen yang menjelaskan tentang kalimat itu. Dokumen hypertext juga. Ya, dokumen hypertext juga. Hypertext itu apa sih? Saya lupa, ada nggak ya penjelasan tentang hypertext? Ntar, kalau tidak ada nanti saya jelasin sendiri. Ya, saya lupa. Jadi, ketika Anda membaca sebuah informasi di halaman web, ya, melalui browser, melalui Chrome, dan sebagainya, itu pada prinsipnya Anda mengakses sebuah dokumen hypertext. Dan ketika Anda melakukan klik, entah itu satu kalimat, satu judul, satu gambar, atau satu icon, ya, di halaman web itu, maka sebenarnya Anda pindah ke dokumen yang lain. Ya, Anda pindah ke dokumen yang lain. Kalau di sini ada lagi yang diklik, yang bisa diklik, kemudian itu diklik, maka kita pindah lagi ke dokumen yang lain. Seperti itu seterusnya. Jadi, ketika Anda melakukan 10 kali klik, mungkin Anda sudah berpindah 10 kali 10 buah dokumen.
Oke? Belum tentu 10, siapa tahu kliknya itu kembali ke dokumen pertama misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Hubungan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, inilah yang disebut dengan hyperlink. Ya, hyperlink. Kenapa disebut hyperlink? Hyperlink itu karena menghubungkan dokumen dengan dokumen itu tidak selalu terjadi di dalam satu tempat. Katakanlah begini, satu folder di dalam komputer saya, di dalamnya ada dokumen-dokumen yang saling berkaitan, membentuk satu informasi. Jadi, kalau saya klik satu dokumen, dia akan pindah ke dokumen yang lain, tapi dalam satu folder. Itu mungkin. Tapi yang disebut hyperlink itu adalah dokumen yang dituju mungkin berada di komputer yang lain. Ya, mungkin berada di komputer di tempat yang sangat jauh. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena dia berbasis internet. Ya, dokumen itu dihubungkan dengan dokumen yang lain dan itu semuanya melalui perantaraan internet, melalui perantaraan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang meliputi seluruh dunia. Sehingga dokumen yang satu di satu tempat, di satu kota, di satu negara, itu bisa dihubungkan dengan dokumen lain, di tempat lain, di negara lain, di kota lain, sepanjang informasi itu masih berkaitan. Makanya yang terjadi di hadapan kita adalah informasi itu gede banget, di mana-mana ada. Ya kan? Kita lagi baca pagi ini berita Tribun Timur misalnya. Kita klik satu link, ternyata tiba-tiba kita pindah ke CNN. Ya. Kita klik di sana, ternyata tiba-tiba kita pindah ke Amazon misalnya. Ternyata yang kita klik iklan. Ya, atau yang hebatnya lagi adalah kita buka google.com, ya, lalu kemudian kita ketik satu kata yang kita ingin cari, kemudian muncullah daftar-daftar dokumen web dari seluruh dunia yang menurut Google mengandung kata yang kita cari. Jadi bayangkan antar hubungannya. Ya. Jadi kekuatan web itu adalah internet. Ya. Web itu internet. Internet belum tentu web. Oke? Nah, hypertext itu sebenarnya dokumen berbasis teks biasa. Ya, kalau Anda ingat kembali pelajarannya di PTI mungkin, ada dua tipe dokumen secara umum. Ya, ada yang bertipe teks, ada yang bertipe binary. Yang bertipe binary itu formatnya tergantung dari aplikasi apa atau program apa yang menghasilkan dokumen itu. Maka dia juga hanya bisa dibaca oleh program yang sama seperti program yang membuatnya. Jadi, ketika Anda menulis menggunakan MS Word, itu menghasilkan file binary. Jadi data MS Word-mu, data tugasmu, data paper-mu yang disimpan di menggunakan MS Word, itu formatnya binary. Ya, formatnya binary dan hanya bisa dibaca oleh MS Word juga. Atau program lain yang punya kemampuan mengkonversi, membaca kode versi MS Word. Jadi, problemnya binary itu, dia hanya bisa dibuka oleh program yang sama dengan ketika dia dibuat. Itu binary. Nah, istimewanya teks. Jadi ada dua tipe data ya, tipe binary, tipe teks. Tipe teks ini, Anda bisa tulis dengan program apapun, yang penting pastikan dia disimpan sebagai file teks. Ya, maka dia pasti bisa dibuka di semua program.
Dia pasti bisa dibaca di hampir semua program. Dia pasti bisa dibaca di semua jenis komputer. Itu file teks. Ya, kita bayangkan begini. Dokumen ini ada di server berbasis Windows, sistem operasinya Windows. Dokumen ini ada di server berbasis Unix. Tapi ketika kita membaca web, kita tidak perlu tahu dokumen yang sedang kita baca itu ada di server apa. Ya, ketika kita klik linknya, ya, kita juga tidak perlu tahu dia pindah ke server mana. Ya, berbasis apa. Karena begitu fleksibelnya file teks itu. Ya, formatnya bisa dibaca di semua platform. Kita sebut dia multi-platform. Ya. Nah, file teks inilah yang digunakan untuk membuat dokumen yang bisa didistribusikan melalui internet, bisa di-interlink, bisa dihubungkan satu dengan yang lain melalui internet, dan kita sebut itu web. Oke? Paham ya sampai sini? Nah, kita masih membahas tentang hypertext. Ya, hypertext itu adalah dokumen yang sebenarnya dia sebenarnya teks biasa, tapi dia punya format penulisan atau markup language, ya, yang membuat dia bisa menampilkan data teks itu seperti dokumen yang dibuat oleh program-program binary lainnya. Ya, ada efek pada huruf, ada apa lagi? Ada cetak tebal, cetak miring, garis bawah dan sebagainya. Ya, ada formatnya. Kemudian dia bisa dibuat hyperlink-nya. Jadi di dalam dokumen itu bisa kita buat hyperlink. Karena kemampuan itu, maka file teks istimewa ini disebut sebagai hypertext. Ya, file teks biasa, tapi ada format penulisannya dan dia bisa dibuat di dalamnya bisa dibuat hyperlink. Oke? Nah, untuk membuat dokumen hypertext, kita menggunakan hypertext markup language. Jadi, aturan penulisan, ya, kode-kode yang digunakan itu sudah diatur di dalam satu format yang disebut dengan HTML. Kalau orang Indonesia bilang HTML. Ya, hypertext markup language. Oke. Nah, HTML ini mampu menampilkan informasi secara platform independen. Artinya tidak bergantung platform. Kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Entah itu di komputer berbasis Windows, entah itu di komputer berbasis Unix, entah itu komputer berbasis Linux dan sebagainya, Anda tetap mendapatkan informasi dengan tampilan yang sama. Ya, Anda buka di komputer Anda, di laptop Anda yang menggunakan sistem operasi Windows, munculnya seperti itu. Anda buka di smartphone Anda yang menggunakan sistem operasi Android, ya, munculnya juga sama seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai platform independen. Oke, jadi kalau kita membuat web, pada prinsipnya kita membuat dokumen hypertext. Dan untuk membuat dokumen hypertext, kita harus mengikuti aturan dari HTML. Oke? Jelas ya sampai sini? Ya, kita mengikuti aturan dari HTML. Maka
kalau Anda belajar untuk membuat web, pada prinsipnya Anda harus belajar tentang HTML. Ya, HTML. Enak mana sebut HTML atau HTML? Ya, HTML. Oke. Nah, yang perlu diingat sebelum Anda terjun sebagai developer berbasis HTML, ya, HTML bukan bahasa pemrograman. Ingat, bukan bahasa pemrograman. Jadi, kalau ada yang menyebut istilah pemrograman HTML, itu keliru. Kenapa? Kita tidak memprogram di sana. Ya, HTML itu kita menulis. Jadi sama dengan ketika Anda apalagi namanya, Anda mengetik di MS Word misalnya, Anda menulis teks biasa, kemudian Anda bikin format ya dengan cara MS Word. Nah, di HTML Anda juga menulis dokumen, Anda membuat format tapi dengan cara HTML. Ya, HTML bukan bahasa pemrograman. Kenapa? Karena pertama, HTML tidak memiliki struktur algoritma selain sekuensial. Struktur algoritma ada berapa? Ada yang ingat? Struktur algoritma ada berapa? Halo? Saya tunggu di chat. Struktur algoritma, ada yang ingat struktur algoritma? Halo, hola, halo, hola. Tiga, sebut Meliana, tiga. Apa itu tiga? Filbert sequence, Beatrice bilang tiga. Sebut, langsung sebut. Tiga apa? Selection, oke, satu. Oh, Filbert udah jawab dua. Sequence, selection. Lalu, Vira, selection, repetition. Filbert bukan reputation, Filbert, repetition. Oke, ya. Satu, urutan, sequence. Dua, perulangan, repetitions. Oke. Tiga, selection, pemilihan. Nah, HTML itu hanya mengenal sequential, dia ditulis dari atas ke bawah, udah selesai. Ya, jadi tidak ada for next di HTML, tidak ada if then di HTML. Ya, tidak ada struktur algoritma kecuali sekuensial. Jadi dia tidak bisa dipakai untuk memprogram. Ya, memprogram itu kan kita memberi perintah ya baris demi baris, lalu ada kondisi di mana program itu harus berulang atau ada kondisi di mana program itu harus bercabang. Ya, nah itu tidak ada di HTML. Yang kedua, HTML tidak mengenal struktur data. Jadi tidak ada variabel di dalam HTML. Nanti ada opsi, tapi itu bukan variabel. Ya, Pak, ada HTML yang bisa berinteraksi dan sebagainya. Oke, itu memang HTML, tapi bukan HTML murni. Ya, itu memang ditempeli bahasa pemrograman. Oke, ada bahasa pemrograman lain yang bisa ditempelkan pada dokumen hypertext-nya, pada dokumen hypertext Anda. Salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan sekarang adalah JavaScript. Jadi, bukan HTML-nya yang diprogram, tapi JavaScript-nya. Itu adalah bahasa pemrograman. Ditempelkan di HTML. Jadi, seolah-olah HTML-nya yang diprogram, bukan. Ya, jadi kita tidak memprogram HTML, kita menulis HTML. Oke? Jadi nggak usah takut sama HTML, dia bukan pemrograman. Nah, arsitektur dari web pada prinsipnya kira-kira seperti ini, bukan kira-kira, pada prinsipnya seperti ini. Ya.
Arsitekturnya disebut dengan arsitektur client server. Jadi ada server, ada klien. Tadi saya katakan mungkin kita harus berpikir bahwa ketika kita membaca web, kita harus berpikir dari mana datangnya informasi ini. Ya, kenapa bisa ketika saya akses tak langsung tersedia? Anda mengaksesnya dari sini, ya, dari web client. Terus yang muncul di hadapan Anda itu apa? Itu datangnya dari sebuah web server. Jadi di satu tempat ada komputer yang menyediakan informasi, dan Anda di tempat lain menggunakan komputer Anda sendiri mengakses informasi yang kebetulan disediakan oleh komputer itu. Ya, bayangkan begini. Di sini saya lihat ada nama Beatrice, Filbert, Vira, Nurul, ya, yang lagi ada di chat, di layar chat saya. Kalau Beatrice misalnya, Beatrice hobimu apa, Beatrice? Udah, kalau lama Beatrice katakanlah hobinya masak. Nonton, oke, Beatrice hobinya nonton. Filbert, hobinya apa Filbert? Cepat. Vira, hobinya apa Vira? Baca apa tuh Vira? Baca apa? Anu ya, komik. Vira, Vira wibu ya. Oke, whatever. Filbert, Nurul, nonton juga. Yang lain dong, contoh. Ya, oke. Sekarang gini. Beatrice hobinya nonton. Dia pingin pengalaman nontonnya, entah itu dia mau cerita film ini bagus atau tidak, entah itu dia mau cerita tentang ada film yang baru mau dirilis, yang baru mau coming soon, ya. Dia mau cerita tentang film atau tentang the making of sebuah film, ya. Beatrice berpikir ingin berbagi tentang itu, maka di komputernya Beatrice dia tulis, ya. Kemudian komputernya dikonfigurasi sehingga mampu untuk berfungsi sebagai web server. Maka tersedialah satu sumber informasi yang disediakan oleh Beatrice yang kontennya tentang nonton film. Oke. Vira misalnya hobinya baca komik Korea. Nah, dia pengen berbagi dengan orang bahwa mungkin bagus kalau saya nulis tentang resensi dari komik-komik ini. Mungkin saya bisa bercerita lebih dalam tentang karakter-karakter dalam komik. Kadang-kadang kita baca komik sebenarnya ada cerita tentang masing-masing karakter, tapi tidak semua orang tahu. Nah, mungkin Vira tahu. Jadi dia pengen cerita tentang itu. Maka di komputernya Vira dia menyiapkan informasi itu, setting komputernya menjadi sebuah web server, maka tersedialah satu informasi lagi tentang komik Korea. Saya nggak tahu namanya tadi apa di sini. Nah, Nurul ingin membaca informasi tentang film terbaru. Masuklah dia ke komputernya Beatrice. Maka dalam posisi ini, Nurul adalah web client, dan, komputernya Nurul adalah web client, dan komputernya Beatrice adalah web server. Maka, Nurul mendapatkan informasi tentang movie, tentang film, dari komputernya Beatrice. Pak, kalau begitu semua orang bisa dong? Bisa.
Bisa. Kau boleh iseng buka sofyantaif.com. Ya, buka. Nggak ada isinya. Tapi itu web server saya. Ya, yang sudah buka, nggak ada isinya memang. Tapi saya mau tunjukkan, itu web server saya. Ya, banyak yang mau saya isi di situ, tapi saya tidak punya waktu untuk mengisi. Saya mau angkat karyawan nanti untuk jadi webmaster saya. Ya, jadi content developer saya. Oke? Nah, siapapun boleh menyediakan informasi, tapi siapkan web servernya, siapkan konten informasinya secara bertanggung jawab. Kenapa secara bertanggung jawab? Iya, ketika misalnya Nurul sudah tahu kalau di komputernya Beatrice itu ada informasi film terbaru, maka harus konsisten dong sediakan informasi film terbaru supaya Nurul nanti datang ke situ, lihat di komputernya Beatrice, tidak kecewa ternyata tidak update. Kenapa? Beatrice tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, makanya website saya sofyantaif.com itu nggak ada isinya. Kenapa? Kalau saya sudah mulai mengisi, saya mesti konsisten, harus ngisi terus supaya pembaca saya tidak kecewa. Itu namanya bertanggung jawab. Oke, kembali ke arsitektur. Nah, ketika web client mengakses sebuah informasi dari sebuah web server, pada prinsipnya web client itu melakukan request. Ini harus dicatat ya, harus diingat. Ya, request ke web server. Ketika web server itu menerima request, membaca ada request, maka dia akan memberi respon. Apakah yang di-request itu ada atau tidak, server tetap akan memberi respon. Ya, contoh, misalnya, tadi saya bilang sofyantaif.com. Silahkan kamu buka http://sofyantaif.com. Ada informasi di situ. Ya, ada web client. Sekarang misalnya kalau sekarang Anda buka browsernya, kemudian Anda mengetik http://sofyantaif.com. Ya, maka itu pada prinsipnya web browser Anda itu melakukan request. Lalu direspon oleh web server dengan memberikan file yang diminta. Misalnya file yang diminta adalah index HTML, index HTML. Dikirimkan ke browser yang melakukan request. Maka tampillah isi file ini. Sudah lihat isi filenya? Sudah lihat isinya index HTML saya? Oke? Ya, thank you, Jervin. Nah, mekanisme request dan respon itu terjadi sekali, lalu putus. Udah, selesai. Ya, jadi Anda mesti pahami dulu bahwa mekanisme request dan respon itu hanya terjadi satu kali pulang pergi. Artinya, kalau sebentar ada request lagi ke halaman yang lain, itu tidak ada hubungannya dengan request yang tadi. Ya, ini ingat ya. Mungkin nanti saya suruh kamu ingat yang ini, tapi nanti di bagian lain kamu akan protes. Pak, katanya request itu sekali jalan pulang pergi, putus. Ya, itu tetap seperti itu prinsipnya. Ya, jadi ketika Anda merequest satu halaman, kemudian dapat respon dari web server, udah, hubungan Anda dengan web server itu sudah putus. Ya, ketika Anda klik satu link, satu hyperlink, itu berarti terjadi request baru. Ya, terjadi request baru, direspon oleh web server, memberikan respon kepada Anda, putus, selesai. Jadi,
yang ada di halaman webmu itu hanya pada saat dia loading, pada saat itu Anda masih terhubung dengan web server. Ketika halamannya lengkap, maka Anda sudah putus hubungan dengan web server. Ya, jadi ingat, request dan respon hanya terjadi satu kali dan putus. Adapun request dan respon berikutnya itu sudah tidak ada hubungan dengan request dan respon sebelumnya. Oke, Pak, saya login di Gmail Karisma Aceh ID, ya, buka email, terus tutup lagi, saya kembali ke inbox saya. Betul, itu terjadi. Tapi pada prinsipnya itu terjadi berapa kali sesi request dan respon tanpa Anda sadari. Ya, tapi satu halaman yang muncul itu adalah hasil dari satu kali request dan satu kali respon. Oke? Ini dipegang dulu ya. Nanti ketika kita masuk ke tahap berikutnya, Anda akan lihat bagaimana mengakali itu. Ya, kalau ada yang mau tanya, silakan tulis di chat, saya langsung jawab. Ya, jadi saya tidak kasih sesi bertanya karena waktu kita sempit. Ya, kalau ada pertanyaan langsung tulis di chat dan saya langsung respon. Ya, request Anda tulis di chat dan saya langsung respon. Oke? Nah, tadi saya katakan bahwa web itu pada prinsipnya, membuat web itu pada prinsipnya adalah menghasilkan HTML, menulis HTML. Tapi untuk menulis HTML, oke, HTML atau HTML, oke, ya, menulis HTML itu bisa banyak cara. Ya, menulis HTML itu bisa banyak cara. Kita bisa menulis langsung pakai Notepad. Tools kita hanya Notepad nanti ya. Atau lebih canggih sedikit dari Notepad, atau lebih canggih banyak dari Notepad. Tapi pada prinsipnya sama-sama untuk text editor. Ya. Nah, kalau kita menulis HTML-nya baris demi baris, ya, konten demi konten, kita tulis satu persatu. Itu kan habis itu publish, terus kalau ada perubahan, kita harus rubah lagi kodenya kan? Kita harus rubah lagi HTML-nya. Nah, itu berarti web yang kita buat namanya web static. Karena setelah kita buat, dia tidak berubah lagi. Kalau kita mau rubah, kita kita harus menulis ulang, ya, minimal mengedit kode HTML yang sudah kita tulis sebelumnya. Itu web static. Tapi kita juga bisa menulis HTML menggunakan program. Ya, menggunakan program. Jadi kalau misalnya Anda sudah belajar, waktu Alpro belajarnya bahasa apa ya? Waktu Alpro belajarnya bahasa apa? Alpro 1.2. Bahasa pemrogramannya apa? Pascal, masih belajar Pascal ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di Pascal perintah untuk nulis output apa? Pascal sama C, oke. Oke, sekarang saya tanya lagi. Di Pascal kalau mau nulis output, itu apa? Kalau di C apa, di Pascal apa? Write, oke. Ya, write. Jadi Anda tulis write, ya, HTML. Jadi dalam perintah write, kemudian Anda petik, lalu tulis konten HTML yang Anda mau tulis. Itu berarti Anda menulis HTML menggunakan programming. Ya, jadi pemrograman yang outputnya merupakan HTML, itu bisa dipakai untuk menghasilkan web. Untungnya apa? Kita membangun web dengan teknik programming. Ya, kalau web static, kita ingin melakukan perubahan, maka kita harus edit kembali kode-kode HTML-nya. Tapi, kalau kita membuat
kode HTML menggunakan teknik pemrograman, ya, banyak bahasa yang kita bisa gunakan untuk menulis HTML, maka perubahan di dalam dokumen tadi yang dihasilkan dengan teknik pemrograman itu bisa berubah sesuai dengan berbagai kondisi. Entah itu kondisi usernya, kondisi tempat usernya, kondisi waktu usernya, ya, atau pilihan-pilihan dari usernya, sehingga informasi yang muncul itu tidak lagi statik, tapi berubah. Ya, berubah sesuai dengan siapa yang akses, dari mana dia akses, jam berapa dia akses. Dan dia milih apa tadi di request dan respons pertama. Ya, jadi request sebelumnya bisa menentukan berikutnya apa ya, request apa lagi. Gitu. Nah, itu kita sebut sebagai web yang dinamis. Web dinamis dibangun menggunakan pemrograman web. Oke, ada gambaran mata kuliah ini? Di mata kuliah ini, Anda belajar membuat web statis. Di mata kuliah yang sebelah, Anda belajar membuat web dinamis. Ada pertanyaan dulu. Pak, saya buka Gmail, inbox, buka email, tutup, kembali ke inbox. Ya, itu dinamis. Ya, itu dinamis. Informasinya berubah sesuai dengan keinginanmu. Kalau yang login misalnya Filbert, yang muncul emailnya Filbert. Kalau yang login Vira, yang muncul emailnya Vira, bukan emailnya Filbert. Itu berarti informasinya, kontennya berubah sesuai dengan kondisi usernya. Oke? Silakan, mau ditanyakan? Silakan. Saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di chat. Saya pantau chat. Nah, ada istilah website. Website itu kalau ada beberapa dokumen HTML yang saling berkaitan, artinya mereka membentuk satu informasi, ya, satu informasi yang lengkap tapi dipecah-pecah dalam beberapa halaman, dikumpulkan di satu lokasi, maka kita sebut lokasi itu sebuah website. Oke? Website adalah kumpulan dari sejumlah dokumen web. Jadi kalau website saya sofyantaif.com itu cuma satu halaman web. Ya. Kemudian membentuk satu rangkaian informasi. Jadi dalam satu website itu informasinya pasti cuma pada umumnya, bukan pasti ya. Pada umumnya hanya satu set informasi yang berkaitan. Dan diselenggarakan oleh satu pihak, bisa organisasi, perusahaan, institusi, lembaga, atau perorangan. Contohnya punya saya. Ya, contohnya sofyantaif.com itu milik saya. Ya. Informasinya biasanya terkait tentang penyelenggara atau produk dari si penyelenggara. Kalau misalnya lembaga pemerintahan, berarti tentang si penyelenggara, gitu kan? Badan Pertanahan Nasional, misalnya. Ada website BPN, GoID, misalnya. Nah, tentu informasi yang ada di dalamnya itu tentang Badan Pertanahan. Ya kan? Nah, ada website yang isinya tentang produk dari sebuah lembaga. Lembaganya nggak ketahuan siapa. Ya, tapi yang dia sediakan di websitenya adalah apa yang dia mau jual, entah itu barang atau jasa, produk barang atau produk jasa. Disinilah kemudian berkembang fungsi web itu. Ya, ada yang jualan, ada yang hiburan, ada yang sekedar apalagi namanya bahkan sampai ke media sosial, sharing video, sharing file, sharing data dan sebagainya. Oke? Nah, biasanya website itu punya identitas berupa domain name.
Sofyantaif.com itu adalah domain name dari website saya. Dan biasanya domain name itu menjadi branding, jadi merek. Ya, detik.com, apalagi bukalapak.com, blibli.com, tokopedia.com itu branding. Ya, itu orang berlomba mencari nama keren untuk dijadikan domain name supaya nanti kalau dia bikin website, nama websitenya keren. Hah? Karena itu bagian dari branding, itu bagian dari promosi. Bahkan ada yang masuk pengadilan berebut nama domain. Saking pentingnya domain name itu. Oke? Jadi kalau kamu merasa punya nama keren, terus besok-besok bercita-cita pengen jadi orang top, maka nama kerenmu itu segera diklaim. Seperti sofyantaif.com itu, nama keren saya sudah klaim, jadi orang lain nggak bisa ganggu. Nah, kalau tidak nanti, kalau saya ngetop, nanti saya ditawarin mahal. Ya, oke. Ini gambaran sebuah website. Ya, biasanya ketika kita mengakses sebuah website, kita cuma menyebut, misalnya sofyantaif.com. Kita tidak sebut nama filenya. Ya, nama file HTML-nya kita tidak sebut. Tahu-tahu kita dikasih indeks HTML. Akan selalu begitu. Ya, indeks HTML adalah file pertama yang akan diberikan ketika website itu diakses. Jadi kalau Anda ingin satu halaman web itu, ini yang muncul, halaman ini yang akan muncul ketika website saya diakses, maka halaman itu saya buat, kemudian saya simpan dengan nama indeks HTML. Jadi ketika orang mengakses website saya, maka yang muncul adalah konten atau isi dokumen web dari file yang bernama indeks HTML. Jadi, dari halaman indeks HTML, kita akan membuat isi yang akan membawa pembaca kita menelusuri link demi link, hyperlink demi hyperlink, ke halaman-halaman lain. Halaman-halaman yang dianggap penting untuk dijadikan informasi. Mungkin ada halaman berita, mungkin ada halaman artikel yang dituliskan oleh orang dalam, ya. Mungkin ada halaman khusus untuk baca berita. Jadi ketika daftar artikel itu diklik, muncul ke halaman baca. Ketika halaman news itu diklik, pindahnya ke halaman baca. Mungkin ada produk yang dijual, ya, sebelum diorder, mungkin penggunanya, pembacanya pengen lihat detailnya dulu, lalu kemudian order. Atau dari indeks, pengen tahu ini bisnis apa sih? Ya, dan kalau saya mau kontak, siapa yang bisa dihubungi? Nah, kira-kira tidak selalu seperti ini, tapi pada umumnya konten-konten ini, contoh-contoh dokumen ini ada di sebuah website. Kalau dia situs jualan, berarti ini. Kalau dia situs berita, mungkin ini. Ya, tapi hampir semua situs itu punya ini. Ya, tentang lembaganya dan alamat kontaknya. Alamat kontak itu penting karena itu satu bentuk akuntabilitas. Jadi, ketika ada informasi kontak, orang yang mengakses web Anda itu akan merasa, oh ya, ini saya bisa bertanya, ini saya bisa dapat informasi lebih jauh, dan ini karena saya bisa protes lewat situ. Gitu kan? Itu kalau Anda berpikir membuat halaman web, pikirkan Anda mesti membuat halaman kontak. Oke? Nah, di mana website itu disimpan? Ya, tadi saya katakan Beatrice menyediakan komputernya, menulis informasi tentang film, kemudian melakukan setting up komputernya menjadi sebuah web server. Ya, menjadi sebuah web server. Apa itu web server? Web server itu sebuah komputer yang diinstal perangkat lunak tertentu, sehingga komputer itu bisa berfungsi, satu, menyimpan dokumen web. Kita sebut istilahnya hosting. Kenapa dokumen webnya harus disimpan? Ya,
supaya informasi itu bisa diakses dari segala tempat. Ya, harus ada tersedia di internet secara penuh. Kemudian punya kemampuan listen ke jaringan dan port, menunggu request. Jadi tugasnya web server itu dia terus-menerus listen, mendengarkan, ya, menangkap sinyal di portnya. Ada nggak yang request web? Ada nggak yang request web? Ketika ada yang request web, dia periksa, kemudian dia memberi respon, ya, memberi respon terhadap request itu. Nah, kalau kita cerita pemrograman, mungkin di dalam respon itu mengharuskan server melakukan eksekusi script. Ya, melakukan eksekusi script. Lalu itu berarti programnya dieksekusi dan menghasilkan HTML dan dikirimkan ke klien, ke browser sebagai respon. Ini tugas dari web server. Nah, kalau lebih kompleks lagi, web server itu ada yang kita sebut tumpukan web, ya, tumpukan server. Bisa jadi ketika sebuah request datang, ternyata itu sebuah program, ternyata responnya harus berupa sebuah program, maka program itu dieksekusi dulu oleh application engine. Ya, dan ternyata hasil eksekusinya mengharuskan membaca database, maka diakseslah server database. Ini kita sebut multi-tier system. Ya, jadi web kita tidak berdiri sendiri, di belakang sana ada application engine-nya dan ada database servernya. Web server itu macam-macam, ada Apache, ada Nginx, ada Microsoft IIS, ada Lightspeed, macam-macam, ya. Tapi yang populer dipakai adalah Apache atau Nginx. Bukan berarti ini nggak ada yang pakai, ada. Tapi yang paling banyak dipakai itu Apache atau Nginx. Nah, nanti di kelas praktikum, saya berikan panduan bagaimana Anda menyiapkan komputer Anda untuk server. Tapi kita baru butuh server kalau kita udah cerita back-end, kita cerita tentang aplikasi server-side pemrograman di sisi server. Ya, kalau kita masih pemrograman di sisi klien, ya kita belum butuh server. Oke? Dan kalau saya mau bikin web server, bisa nggak komputer saya dijadikan web server? Mungkin pertanyaan Anda seperti itu. Ya, ini syarat-syarat untuk menjadikan komputer Anda sebuah web server. Pertama, storage-nya memadai. Kenapa? Di dalamnya nanti akan ada dokumen-dokumen hypertext-nya, kemudian konten-konten multimedia yang mendukung informasinya, mungkin foto, mungkin video. Ya, contoh Anda mengakses halaman Siska, ya, Siska Karisma Aceh ID, di situ ada logo. Nah, itu satu. Ada fotomu, ada QR code-mu, itu semuanya disimpan di server. Ya, itu semuanya disimpan di server. Jadi, ketika informasi kita gede banget dan ada kemungkinan bertumbuh, membesar, maka kita butuh storage juga yang lebih besar. Kita butuh ruang penyimpanan yang lebih besar. Kedua, dia harus berada dedicated network. Artinya, network-nya, jaringan komputernya online 24 jam, 7 hari seminggu. Ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak boleh mati. Ya, kenapa tidak boleh mati, Pak? Ya, kalau saya akses pagi ini, www.filbert.com. Ya, ternyata dapat informasi yang bagus. Terus sorenya saya mau akses filbert.com, sudah hilang. Maka saya kecewa dan tidak akan mencari lagi filbert.com. Atau ketika saya mengkomunikasikan, baca dong sofyantaif.com. Tapi orang lain mengakses sofyantaif.com nanti malam, ternyata sudah down. Nah, itu berarti usernya kecewa. User yang kecewa itu sangat gampang berpindah. Ya, user web yang kecewa itu sangat gampang berpindah. Coba lihat, Anda mengakses web itu berapa tab yang kebuka di browsermu. Ya, berapa tab. Kalau ini lama, Anda pasti klik tab yang lain.
Kalau di sini lama, Anda pindah lagi ke tab yang lain. Sampai lupa kalau Anda tadi buka tab yang sana. Tahu-tahu langsung ditutup. Tek. Gitu kan? Berarti web yang tadi terlalu lama atau tidak online, itu pasti tidak akan dibaca. Jadi, pastikan dia dedicated network. Karena dia dedicated network, berarti dia harus punya public IP address. Dan itu mahal. Ya, biasanya satu set sama networknya. Jadi kalau kita berlangganan koneksi internet permanen, ya katakanlah pakai provider di Indonesia, Astinet, ya cari-cari informasi tentang Astinet, ya. Nah, kita langganan koneksi bandwidth-nya sekian, per bulannya sekian biayanya, itu kita sudah dikasih IP address publik. Dan kita sudah bisa menyediakan informasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, dan mampu melayani persistent connection. Persistent connection itu apa? Kembali ke contohnya Beatrice misalnya, kalau Beatrice menyediakan informasi movie, informasi tontonan film, maka Beatrice harus siap mental. Karena yang suka film bukan Anda sendiri, bukan cuma siapa tadi? Nurul sendiri. Kalau cuma Nurul, oke, enteng. Tapi kalau ternyata sudah ada ribuan orang, ya, yang juga menyukai websitenya Beatrice, itu berarti ada kemungkinan dalam 1 detik ada ribuan akses. Sanggupkah komputermu? Ya, maka komputer harus kita siapkan persistent connection. Untungnya, web itu sekali request, sekali respon, selesai. Jadi tidak ada masa tunggu. Ya, itu hanya kira-kira butuh milidetik. Satu request, satu respon, ya, itu hanya butuh beberapa milidetik saja untuk diproses. Jadi kira-kira dalam 1 detik itu bisa 1000 request dan respon atau lebih. Ya, jadi dalam web server yang standar itu dalam per detiknya dia sudah bisa menangani 1000 sampai puluhan ribu request. Tapi kalau website kita itu ternyata populer banget, ya, maka bisa jadi request-nya akan meningkat dan kita butuh kinerja yang lebih cepat. Sama kemarin musim-musim pengisian KRS, walaupun prosesor kita di server yang kita tumpangi itu cukup besar, cukup handal, tapi saya tetap harus pantau. Ya, jangan sampai ada terjadi lonjakan yang tidak saya antisipasi. Jadi kalau musim-musim KRS itu Siska saya pantangi, saya pantau terus. Ya, jangan sampai ada lonjakan akses, tapi kemudian server kita tidak bisa melayani request. Ya, nah harus dipastikan bahwa mampu melayani persistent connection. Ya, CPU-nya, RAM-nya, dan bandwidth-nya. Oke, jadi kalau kuota-kuota mingguan, kuota bulanan itu kadang-kadang tidak layak, ya, tidak layak untuk dipakai sebagai web server. Dan jangan lupa security. Kenapa? Web itu rimba raya, ya, banyak binatang buasnya, dan mereka tidak pandang bulu, mana mereka bisa susupi masuk, entah untuk mengambil keuntungan dari situ langsung, atau hanya numpang lewat untuk menyerang pihak yang lain. Nah, pastikan security-nya aman. Ini persyaratan web server. Agak berat memang, ya, tapi kalau perusahaan-perusahaan besar dengan aset yang besar, saya kira tidak ada masalah untuk menyediakan ini. Tapi kalau kita mau kecil-kecilan saja, bagaimana? Ada alternatif. Ya, alternatifnya adalah kita bisa numpang pada layanan yang disebut shared hosting. Jadi satu server kita rame-rame di sana. Kita sewa ruangan mungkin 10 giga sudah cukup. Kalau personal ya, 10 giga. Kalau bisnis kecil mungkin 10 sampai 50 giga. Ya, itu sudah memadai. Nah, itu murah meriah, setting up-nya kita nggak pusing, pokoknya kita fokus sama kontennya saja, isinya saja, sudah langsung online. Atau
kita menggunakan cloud hosting. Cloud hosting ini nanti kita bayarnya seberapa besar traffic yang melalui layanan mereka. Ya, makanya disebut pay as you go. Ya, bayarlah sesuai dengan yang Anda gunakan. Atau virtual private server. Ini seolah-olah kita punya mesin sendiri, kita punya komputer sendiri, kita kelola sendiri, kita setting up sendiri, tapi koneksinya bukan di kita. Jadi kita tidak simpan di tempat kita, kita numpang di tempat orang lain, ya. Kita bayar untuk biaya numpang. Contohnya sofyantaif.com itu sebuah VPS. Jadi saya punya VPS, bocoran saja saya bayar 5 US per bulan. Ya, 5 US dollar per bulan. Pak, itu dipakai buat gitu aja, ya gitu aja. Enggak lah, ada kegiatan lain. Ya, jadi bukan cuma sofyantaif.com yang disimpan di situ. Oke, virtual private server. Karena kita yang kelola mesinnya, kita bisa isi apa saja. Kita bisa, bahkan kalau saya mau sewakan misalnya, itu bisa. Cuma sekali lagi saya nggak punya waktu untuk kelola itu. Ya, nah, atau kalau kita kuat, atau Anda punya perusahaan yang modalnya sudah gede, valuasinya udah gede, udah bisa biayai sendiri server dengan koneksi internetnya untuk persyaratan ini, ya sudah bisa membiayai semua persyaratan ini, maka bisa dedicated server. Jadi komputernya di tempatmu, networknya di tempatmu, petugas maintenance-nya di tempatmu, ahli security-nya di tempatmu. Webmasternya di tempatmu, digaji semua tuh. Ya, siap. Itu bisa pakai dedicated server. Oke? Nah, ini pilihan. Kalau baru mau belajar, Anda pakai shared hosting dulu. Ada kok yang 12.000 per bulan. Ya, ada yang ya 12.000 per bulan, tapi kapasitasnya kecil. Tentu menyesuaikan, ya. Gitu. Atau pakai yang pay as you go. Ada server, ada situs-situs cloud yang web servernya gratis. Nanti kalau terjadi transaksi baru Anda wajib bayar. Oke? Nah, terakhir adalah web browser. Saya kira ini saya taruh terakhir karena saya yakin ini bukan barang asing, ya. Tiap hari Anda pakai. Ya, web browser ini tiap hari Anda pakai. Kalau yang pakai Mac, komputer Mac, mungkin kenal dengan Safari, yang pakai iPhone, ya. Firefox ini juga populer, Google Chrome, ya. Kemudian di Windows, Edge pengganti Internet Explorer sudah pensiun. Kemudian ada juga Opera. Ini semua adalah software untuk mengakses web. Jadi kalau kita menggunakan web, tidak bisa lepas dari dari web browser. Sebenarnya sekarang itu, kalau Anda punya laptop, Anda punya komputer, kita nggak butuh software yang lain. Ya, kita cuma butuh sebuah web browser. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di sana. Pak, saya mau ngetik seperti MS Word, ada aplikasi online-nya. Ya, Pak, saya mau edit foto, ada aplikasi online-nya. Ya, sehingga bisa jadi kita hanya butuh sebuah web browser saja untuk semua aktivitas kita. Karena hampir semua aktivitas itu sudah berbasis web. Maka web itu adalah masa depan. Saran saya, kalau Anda mau bersiap untuk masa depan, fokus belajar web. Oke? Ya, hari ini sebagai pengantar, sebagai pengenalan, atau mungkin refreshing saja karena sudah ada yang tahu apa dan bagaimana itu web, itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan dulu, silakan, saya beri kesempatan. Tulis pertanyaannya di chat. Ya, sambil nunggu, kalau ada pertanyaan langsung tulis di chat ya, nanti saya langsung respon. Sambil nunggu pertanyaan masuk, tadi malam saya mau kutak-atik Classroom, saya sudah bersihkan sisa-sisa yang kemarin.
kemarin itu ada sharing session minggu lalu, sharing session sama teman-teman dosen untuk persiapan masuk kuliah semester ini, bagaimana kita, pengalaman kita menggunakan Classroom, karena semester lalu kan belum semua dosen menggunakan. Nah, ada kebijakan dari Ketua STIMIK untuk mewajibkan semua dosen menggunakan Classroom. Jadi, ada sharing session di minggu lalu ya, 1-2 minggu lalu, itu berbagi cerita bagaimana kita melakukan setup dan menyiapkan mata kuliah kita di Classroom. Nah, saya sempat ngasih sharing dan saya bikin contoh kelas desain web. Jadi yang Anda akses tadi malam, saya buka email kemarin, ada request dari beberapa Anda, request minta akses directory. Waduh, ini pasti baca yang di Classroom. Nah, tadi malam saya sudah bersihkan, ya. Saya sudah bersihkan, tapi belum selesai, saya sudah ngantuk, jadi Classroom-nya belum ready. Nanti mungkin sebentar, mudah-mudahan ada waktu, saya selesaikan. Ya, ya, tapi absennya tadi saya sudah pakai. Ya, nanti presentasi ini juga saya simpan, rekaman video juga saya akan link dari Classroom. Seperti biasa, seperti kuliah kita semester kemarin. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada apa tidak? Baik, kalau tidak ada, hari ini itu dulu, ya, sebagai pengantar saja, bahkan mungkin hanya refreshing saja, karena sebenarnya Anda sudah tahu apa itu web, ya, jadi ini hanya untuk melengkapi pemahaman Anda. Tapi beberapa terminologi yang sudah saya sampaikan tadi, tolong diingat baik-baik, karena itu adalah kunci, ya, dari proses belajar kita nanti. Client server, request dan respon. Ya, web server, web browser, client side, server side. Oke, itu terminologi-terminologi penting yang Anda mesti ingat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk hari ini lumayan. Masih ada 10 menit sih sebenarnya waktu kita. Tapi kalau tidak ada lagi, barangkali Anda bisa istirahat sambil menunggu kuliah berikutnya. Nanti pertanyaan, silakan kalau tentang konten terkait materi, silakan tanyakan di forum pada Classroom. Ya, oke, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya untuk pagi ini. Sampai ketemu di kuliah kelas praktikum besok jam 8 ya. Besok jam 8 ya, kelas praktikum. Ya, kita ketemu lagi besok di kelas praktikum. Ya, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Tetap di rumah kalau tidak ada yang penting, ya, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jalankan protokol kesehatan kalau harus keluar rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini siang, Bapak. Bukan pagi. Oh,